Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini disertai dengan guyuran hujan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu, ke taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Quran, yaitu masih di dalam surat Al-Imran ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-19 ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya ad-din, sesungguhnya ad-din kalau dalam makna atau arti terjemahannya adalah agama. Nah, nanti dalam tafsirnya kita akan memperjelas makna ad-din. Sesungguhnya agama indallahi, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah ada perselisihan di antara orang-orang yang utul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Di dalam mereka, di antara mereka ada perselisihan, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm,
kecuali setelah mereka itu mengetahui ilmunya, mengetahui kebenarannya. Jadi mereka berselisih karena mengetahui kebenaran Islam dan mereka tidak mengikutinya. Kenapa? Baghyam bainahum, karena ada kedengkian di dalam diri mereka, ada kedengkian, ya, ada ketidaksukaan, iri, dengki, benci terhadap Islam, sehingga mereka berselisih dan tidak mau mengikuti kebenaran yang telah mereka ketahui. Bukan mereka tidak paham, karena di dalam Alkitab itu sudah banyak disebutkan ciri-ciri Nabi terakhir, ciri-ciri sifat dan karakternya Nabi yang terakhir, yang datang sebagai khatamul anbiya. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kafir bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat pembalasannya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang sebuah kebenaran. Bapak Ibu, kita pekan yang lalu, pertemuan yang lalu telah memberikan sebuah atau mempelajari satu ayat yang di dalamnya berisi tentang kebenaran. Kira-kira ada yang masih ingat apa kebenaran itu? Apa kebenaran yang kita pelajari pada waktu yang lalu, ayat sebelumnya? Apa kebenaran yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang lalu? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Artinya kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? La ilaha illallah, yaitu tentang tauhid, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang kita pelajari malam hari ini, Allah memberikan kabar, ikhbar minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yuqbiluhu min ahadin siwal Islam. Malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam, hanya Islam. Dan Islam itu syaratnya adalah la ilaha illallah. Selain Islam tidak diterima. Kenapa? Karena selain Islam tidak mentauhidkan Allah. Karena selain Islam mereka menyekutukan Allah. Hanya Islam yang mengajarkan la ilaha illallah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, selainnya tidak boleh diibadahi. Dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala esa, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan selain Dia. Akan tetapi selain Islam ada namanya Tuhan anak. Maka ada namanya mereka mengatakan qalatil yahudu Uzairu binullah. Di dalam surat Al-Baqarah yang dulu pernah kita kaji, mereka orang-orang Yahudi mengatakan qalatil yahud Uzairu binullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Masih ingat panjenengan siapa itu Nabi Uzair?
ya, yang pernah diwafatkan, meninggal, kemudian hampir selama berapa tahun? 100 hari ya, atau berapa lama beliau meninggal kemudian hidup lagi, dengan tunggangannya hidup lagi. Nah, mereka melihat itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Sehingga di dalam keyakinan orang-orang Yahudi, selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya anak. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Nah, ini adalah bentuk kemusyrikan. Maka yang paling benar adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam anak Allah. Oleh karena itu di dalam ayat yang kita kaji pada malam hari ini, kita kembali inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Selain Islam tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebabnya apa? Karena mereka mensekutukan Allah. Nah, makanya di dalam Islam itu syarat utama dan pertama adalah la ilaha illallah, tauhid. Isinya, kandungan di dalam Islam itu yang pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah. Nah, disinilah keutamaan Islam itu. Oleh karena itu di dalam tafsir disebutkan ayat ini inna dina indallahil Islam ikhbarun minhu ta'ala, yaitu pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bi annahu la dina indahu. Tidak ada agama di sisi Allah yakbaluhu min ahadin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala siwal Islam. Inilah yang namanya apa? Kebenaran. Ya. Maka kalau kita tidak meyakini kebenaran Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Hidup ini hanya ada dua pilihan, yaitu apa? Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, falyu'min, maka kita beriman. Pilihannya hanya beriman. Dan yang kedua apa? Faman syaa'a falyakfur. Pilihan yang kedua adalah kafir. Kalau kita beriman kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian meyakini Islam ini sebagai agama kita di dalam hidup ini, kita beriman, maka kita menang. Kita berhasil melewati ujian ini. Barang siapa yang di akhir kematiannya dia mengatakan la ilaha illallah atau berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Jadi pilihannya kita yakin beriman atau yang kedua kafir. Ya. Yaitu mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah punya sekutu. Karena apa? Selain Islam, mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Oleh karena itu pendidikan pelajaran tauhid ini adalah paling utama dan pertama di dalam Islam. Sehingga dengan keyakinan kita memahami dinul Islam, agama Islam ini, kita akan berada pada jalan kebenaran.
Maka kebenaran ini, kebenaran Islam ini harus dicari. Panjenengan kalau tidak mencari Islam, maka tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Karena nggak mau mencarinya. Nah, di mana mencarinya Islam itu? Di mana, Pak? Kira-kira di mana kita mencari Islam? Kita mengetahui kebenaran Islam. Ya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita belajar, kita tholabul ilmi. Kita mencari terus. Bahkan ketika para pendeta, rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta itu mempelajari Al-Quran, mereka betul-betul mencari kebenaran, maka mereka pasti akan mengikuti Islam. Bagaimana mereka yang tidak mengikuti Islam? Karena mereka tidak mencari kebenaran, bahkan baghyam bainahum. Mereka sudah benci terlebih dahulu, sehingga tidak mau mencari kebenaran itu. Kemudian di sini juga disampaikan wa huwa ittiba'ur rusuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khatamu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memberikan kabar, memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada agama yang diterima selain Islam? Karena Islam ini adalah agama yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasul yang menyampaikan fima ba'athahumullah, dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli hinin, di setiap umat ini. Artinya Islam ini, Bapak Ibu, bukan hanya ada pada Nabi Muhammad, akan tetapi mereka Islam ini disampaikan oleh para nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap umat, hatta khatamu bi Muhammad, hingga sampai pada penutupannya itu terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini agama yang dibawa sejak Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan yang dulu pernah di SD atau pas sekolah ada pelajaran, agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Yahudi. Masih ingat napa mboten, Bu? Agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Kristen. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam. Ini semua kita pelajari pada saat itu karena memang kita tidak mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ketika ada saat Nabi Yakub alaihissalam, beliau meninggal dunia, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dibuka di dalam surat Al-Baqarah, ayat 133. Kita flashback, kita ke belakang lagi ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah engkau saksikan ketika datang Nabi Yakub alaihissalam, ketika itu beliau dalam kondisi sakaratul maut. Idza qala li banihi, kemudian beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya, kemudian berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku nak? Nabi Yakub ini keturunan siapa, Pak? Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi
Ishak. Ya, Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu Nabi Ishak dan Ismail. Nah, Nabi Yakub ini dari keturunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Mereka ini dinamakan keturunan Bani Israel. Coba kalau kita mengikuti atau ingin mengetahui keturunan Bani Israel, agamanya apa? Kita baca ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 133. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani semuanya dari keturunan Bani Israel. Dan kalau kita ingin mengetahui apa agama mereka, maka ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelahku, nak? Ya. Jadi panjenengan pasti akan datang kepada kita semuanya itu maut, ya, akan datang kepada kita ajal maut, dan kita pasti akan merasakan sakaratul maut. Tapi karena Nabi Yakub ini betul-betul khawatir terhadap keturunannya, beliau telah mendidik mereka dan meyakinkan, apa yang kamu sembah setelahku? Qala, maka jawab anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami, Pak. Mereka berkata, kami beribadah kepada Tuhanmu. Siapa? Tuhannya Nabi Yakub, Allah Subhanahu wa taala. Ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapakmu. Siapa? Nenek atau kakeknya, keturunannya Nabi Yakub? Ishak, Nabi Ishak, ya. Mbahnya lagi siapa? Bapaknya Nabi Ishak? Ibrahim. Wa ilaha abaika disebutkan oleh Allah di ayat ini Ibrahim. Nah, artinya Bani Israel ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya bapak-bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Ibrahim wa Ismail, dan Nabi Ismail wa Ishak, dan Nabi Ishak. Kita perhatikan ayat ini, ilaha wahidah, Tuhannya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat ini, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi seorang muslim. Jelas Pak, Bu? Jadi agamanya apa mereka ini? Islam. Dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, ya. Kemudian Nabi Yakub dan Bani Israel ini dari kalangan para anbiya, semuanya ini dari keturunan Bani Israel, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu agamanya apa? Islam. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus mereka para rasul, di antara mereka ini para rasul. Apa tugas mereka? An ibudullaha, yaitu hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Artinya apa? Islam itu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan kemusyrikan. Nah, inilah Islam. Masya Allah. Jadi kalau kita memahami Islam, ini kita harus betul-betul meyakini kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan bahwa alladzi sajja jami'ut tariq ilahi illa min jihati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Islam ini adalah
jami'ut thariq ilahi, yaitu memberikan atau dia sadda jami'at thariq, ya, menolak seluruh jalan-jalan itu kecuali min jihati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari jalannya yang kita ikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiyallahu ba'da ba'tsa, barang siapa yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syariatin falaisa bimutaqabbal. Ya, jadi kalau ada orang yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih syariat bukan syariat Islam, la yuqbal, tidak diterima. Loh kok begitu Ustaz? Iya, inilah keyakinan kita. Jadi kita harus yakin, kalau tidak maka yang kedua kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin selamat, maka kita harus memilih agama kita adalah agama Islam. Ya. Bagaimana dengan ahlul kitab? Bagaimana dengan yang lainnya? Maka sudah disebutkan di dalam Al-Quran, kalau mereka jujur, kalau mereka betul-betul mencari kebenaran, mereka akan kembali kepada Islam. Nah ini ya, wah ini kayaknya fanatik. Ini enggak fanatik, ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Nah, inilah konsekuensinya. Maka hari ini kita itu harus bersyukur. Kita banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat yang sangat besar dan luar biasa adalah nikmat Islam. Sehingga kita berharap ketika nanti kita meninggal dunia, kita dikumpulkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita berada di telaganya Rasulullah. Disinilah keistimewaan orang Islam. Di dalam ayat ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ad-din. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memahami makna ad-din. Ya. Ada yang kita baca setiap hari, ya, di dalam sholat 5 kali, ya. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin artinya apa? Malik yang menguasai, yang memiliki. Maliki yaumiddin, yaum hari, ya. Ad-din apa di situ? Yang menguasai hari pembalasan. Nah, di dalam ayat ini juga disebut ad-din. Ad-din secara bahasa itu juga pembalasan. Karena agama Islam ini ada balasan di setiap perbuatan yang kita kerjakan. Ya. Apakah selain Islam ada? Ya. Dikatakan mereka nanti orang-orang kafir ketika di akhirat mereka itu berharap ada balasan tetapi tidak ada. Mereka seperti fata morgana. Mereka itu mengharapkan balasan tetapi mereka orang-orang kafir tidak ada balasannya sama sekali. Tetapi orang Islam, kenapa disebutkan dinul Islam, ad-din? Karena ada balasan. Agama, orang yang beragama, dia meyakini bahwa setiap yang dia lakukan itu memiliki balasan. Ya. Setiap kita jalan menuju ke masjid untuk melakukan sholat,
Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, langkah kita ke masjid ini akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jadi setiap 2 langkah ini, 1 langkah ini mengangkat derajat kita, 1 langkah lagi menghapuskan dosa. Jadi para sahabat itu kalau ke masjid tidak memilih mengendarai kendaraannya, lebih banyak memilih jalan kaki. Kenapa? Karena meyakini ada balasan yang sangat besar. Ya. Coba kalau 1 langkah ya, mengangkat derajatnya, kemudian 1 langkah lagi menghapus dosanya. Kalau misalnya 100 langkah, subhanallah ya. Ini langkah menuju ke masjid. Belum lagi ketika dia menjalankan sholat di masjid, sholat sunnah ya, kemudian sholat wajibnya, ini semua akan bisa mengangkat derajat orang tersebut dan menghapuskan dosa-dosanya. Inilah keistimewaan seorang muslim. Belum lagi nanti dia bersedekah, belum lagi dia nanti membantu saudaranya, belum lagi dia nanti di dalam pendidikan anak, pendidikan keluarga, semuanya ibadah. Inilah dinamakan ad-din, agama. Jadi secara bahasa itu memiliki balasan. Bahkan tersenyum saja di dalam Islam itu memiliki balasan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu termasuk sedekah. Subhanallah, senyum saja termasuk sedekah. Sedekah di dalam Islam balasannya berapa, Pak? Sedekah itu balasannya berapa? 700 kali lipat. Coba. Kalau kita sesenyum terus ya, banyak pahala yang kita dapatkan. Belum lagi kita baca Al-Quran ya, 1 huruf 10 kali lipat kebaikan pahalanya. Masya Allah. Inilah di dalam Islam. Bagaimana di luar Islam? Di luar Islam tidak ada balasannya nanti di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada balasannya ya. Bahkan ada yang meyakini karena tidak ada balasannya, meninggalnya pun dengan cara apa? Dibakar ya. Hanya Islam yang memiliki apa? Konsep ad-din, yaitu arti yang pertama adalah balasan ya. Kemudian ad-din juga diartikan di dalam makna secara bahasa itu adalah al-jaza ya, al-jaza. Al-jaza itu yaitu pahala. Nah, setiap yang kita lakukan di dalam Islam ini akan mendapatkan sebuah pahala. Maka Islam, ad-dinul Islam, kita kembali kepada agama Islam. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Ad-din di sini adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akidah, ya. Kemudian ibadah, akhlak dan hukum-hukum Islam dan syariat. Artinya kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kita kenal dengan hadis arba'in, hadis nomor 2 setelah hadis niat ya, disebutkan ketika malaikat Jibril menyerupai manusia kemudian datang kepada Rasulullah, duduk ya di depan Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, "Ma huwal Islam? Al-Islamu an tashhadu alla ilaha illallah." Islam itu adalah kamu mengucapkan atau bersyahadat bahwa, bersaksi bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Wa iqamis shalah. Tidak hanya syahadat, tapi Islam itu juga apa? Wa iqamis shalah. Menegakkan salat. Wa ita'iz zakat. Kemudian mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wal haji. Kemudian haji. Jadi secara umum Islam itu ada 5 ini. Maka orang Islam secara umum wajib dia syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan, zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, ini secara umum. Maka inilah yang dinamakan akidah. Inilah yang dinamakan di dalam Islam itu keyakinan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian ada juga malaikat Jibril pada saat itu bertanya, "Ma huwal iman?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Al-imanu an tu'minu billahi, kemudian wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi." Kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, kemudian kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Inilah yang namanya keyakinan di dalam Islam, akidah di dalam Islam. Kemudian tingkat yang paling tinggi adalah al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ibadah yang paling tinggi dan posisi seorang hamba dia memiliki derajat yang paling tinggi adalah ketika dia ihsan. Apa itu ihsan? Dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya. Wa illam takun tarahu, ketika kamu tidak merasa kamu dilihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kalian. Nah, inilah sehingga orang Islam itu di mana saja, kapan saja dia akan melakukan sebuah kebaikan. Karena apa? Karena akan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau panjenengan melakukan kebaikan, maka balasannya baik. Kalau jenengan itu melakukan kebaikan yang banyak, maka balasannya juga banyak. Yang kita melakukan amalan-amalan, ya, kemudian kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikannya itu sangat besar, maka kita mendapatkan balasan yang besar. Begitu juga kalau panjenengan melakukan amalan-amalan yang kecil, ya balasannya juga sesuai dengan yang dilakukan. Begitu juga kalau tidak melakukan apa-apa, kira-kira dapat balasan apa mboten? Nggih mboten. Itulah Islam. Maka dalam Islam itu ada akidah. Yang paling penting adalah akidah, sehingga ada di dalam pendidikan itu yang namanya pendidikan, dia harus betul-betul memahami pendidikan secara spiritual, ya, akidah dan ibadah. Maka pendidikan ini sangat penting di dalam Islam. Kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, kita harus betul-betul menanamkan akidah, kemudian memahami ibadah yang ada di dalam agama Islam. Lah saniki kita bisa melihat bagaimana kualitas anak-anak kita, bagaimana kualitas keluarga kita, bagaimana kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita tentang pemahamannya tentang Islam. Nah, ini yang kita sekarang merasa sedih, ya. Mereka sangat jauh dengan Islam. Sementara Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Tapi kebanyakan orang Islam tidak paham tentang Islam. Nah, inilah tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tugas kita yang ada di sini. Masya Allah panjenengan hari ini meskipun hujan,
meskipun hujan, tetap thalabul ilmi. Karena begitu besarnya keyakinan kita kepada Allah, Allah akan membalas semua kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita istiqomah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini dan kemudian dengan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Disinilah kekuatan orang Islam, sehingga kita harus meyakini kebenaran ini. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini disebutkan, Allah melanjutkan di dalam ayat selanjutnya, inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, wa makhtalafa, dan tidaklah perselisihan. Nah, tidaklah perselisihan alladzina utul kitaba, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, ya, yaitu ahlul kitab tadi. Ahlul kitab tadi siapa? Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka berselisih, kata Allah, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali mereka sudah mengetahui ilmunya tentang Islam ini. Karena mereka sudah tahu tentang kebenaran Islam, tetapi mereka tidak mengikutinya. Ketika mereka paham, mereka tahu mana yang benar, ternyata yang benar itu adalah Islam. Mereka tahu betul dan mempelajari Islam, tetapi mereka tidak mengikutinya. Inilah permasalahannya, sehingga mereka ikhtilaf, mereka konflik. Ada dalam sejarah itu antara Yahudi dan Nasrani, antara orang-orang Yahudi dan Kristen, mereka juga saling konflik, ya. Ada perpecahan, bahkan ada permusuhan di antara mereka. Ya. Kalau kita lihat sejarah, ada yang namanya Holocaust, itu bagaimana orang-orang Kristen ini menghabisi orang-orang Yahudi tanpa sisa. Begitu juga orang-orang Yahudi juga bermusuhan dengan orang-orang Nasrani. Kemudian ketika mereka menghadapi Islam, mereka bersatu. Yahudi dan Nasrani bersatu memusuhi Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tidaklah mereka berselisih, tidaklah mereka bermusuhan. Karena apa? Mereka itu yakin, mereka itu paham bahwa Islam inilah agama yang benar, agama yang akan muncul, ya, di bumi ini, yang akan membawa keselamatan, yang akan membawa kebaikan. Kenapa mereka tidak mengikutinya? Baghyan bainahum, mereka ada rasa dengki. Ya. Apa definisi dengki itu, Pak? Baghyan bainahum, apa definisi dengki itu? Ya. Definisi dengki itu, ya, tidak ingin melihat orang lain mendapatkan kesenangan, ya. Ketika orang itu mendapatkan sesuatu, dia nggak suka. Ketika mereka mengetahui Islam ini yang benar, Islam ini yang akan diikuti oleh orang banyak dan akan membawa kemaslahatan, mereka nggak senang. Kenapa? Karena mereka ingin hanya dari mereka saja yang diikuti. Dan awal daripada kedengkian itu adalah ketika mereka mengetahui ternyata yang menjadi nabi, penutup para nabi,
yang disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahwa akan datang seorang nabi bernama Ahmad, itu adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, tapi datang dari Bani Ismail. Inilah kedengkian mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti Islam. Bahkan mereka menjelek-jelekkan Islam. Apa itu Islam? Tapi anehnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak orang Islam yang tidak yakin dengan agamanya sendiri. Banyak orang Islam yang tidak yakin dengan kebenaran Islam. Ya. Bahkan ketika Islam digambarkan sebagai sebuah agama yang penuh dengan teror, bahkan terorisme itu disematkan kepada orang Islam, mereka percaya. Padahal kalau kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan, dan itu ditulis di dalam kitab-kitab mereka, bahwa mereka itu menghalalkan untuk apa? Menghabisi orang yang di luar mereka. Maka kita lihat bagaimana mereka dengan mudahnya, dengan senangnya, ya, mereka mudah sekali untuk melakukan genosid, ya, terhadap sebuah bangsa, terhadap sebuah kaum. Dan itu bukan kesalahan menurut mereka. Itu bahkan menjadi apa? Bagian dari ibadah mereka. Akan tetapi itu adalah kriminalisasi, dan itu adalah tindakan terorisme. Tetapi begitu pandainya orang-orang ini sehingga membalikkan fakta, maka yang menjadi teroris itu adalah orang-orang yang berada pada agama Islam. Nah, ini fakta, ya. Dan realitanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka ini senantiasa apa? Bermusuhan. Mereka menyelisihi Islam ini karena mereka itu sudah mengetahui, sudah mempelajari, Pak. Tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut. Apa yang diikuti oleh mereka? Hawa nafsu. Oleh karena itu, kalau orang itu sudah Islam, maka dia akan mengikuti syariat. Kenapa? Karena Islam ini datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apalagi di luar mereka, ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Mereka mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Kata Allah apa? Mereka itu mengada-ngadakan, mengucapkan sesuatu yang dibuat-buat, yang keluar dari mulut-mulut mereka. Artinya apa? Agama selain Islam ini agama apa? Yang dibuat siapa? Yang dibuat siapa? Panjenengan kok ya gak yakin. Selain Islam itu dibuat siapa? Manusia. Selain Islam itu dibuat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Nah, oleh karena itu, ketika sebelum masa kenabian Nabi Muhammad, ya, keyakinan mereka, keimanan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kenabian Nabi Muhammad, Islam, ya, sudah datang. Kemudian Rasulullah membawa Al-Qur'an. Bahkan di Taurat dan Injil itu mereka disebutkan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah jelas sekali, Pak. Tapi mereka tidak mau mengikuti. Nah, di sini Allah mengatakan wa mahtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ja'ahumul ilm. Dan tidaklah mereka berselisih, ya,
terjadi perselisihan di antara utul kitab, ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah mereka apa? Mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran Islam. Ya. Kenapa mereka tidak mengikuti baghyan bainahum? Karena apa? Rasa dengki itu tadi. Nah, hari ini kita melihat banyak orang yang tidak pede terhadap keislamannya, ya. Mulai dari misalnya gaya lifestyle-nya, ya, gaya hidupnya, kemudian omongannya, kalimat-kalimatnya, perkataannya, gaya pakaiannya, ya, keluarganya. Mereka tidak pede dengan Islam. Mereka justru mengikuti gaya-gaya orang apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. La tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka sehasta demi sehasta. Ya. Hatta lau dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai mereka masuk ke lubang biawak kalian pun mengikutinya. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Nah, inilah. Jadi kalau kita tidak waspada Bapak Ibu, kalau kita tidak paham Islam, kita tidak belajar mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam hari ini, pendidikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, maka mereka akan mengikuti gaya-gaya Yahudi dan Nasrani. Ini adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi saya hanya menyampaikan, dan ini fakta. Realitanya hari ini sudah seperti itu. Gaya hidup anak-anak kita itu sudah tidak lagi mencerminkan gaya hidup Islami. Mereka lebih keren, lebih bergaya kalau mereka itu ikut gaya-gaya orang kafir. Ya. Mereka kalau hafal Quran, oh itu kuno itu, ya. Mereka kalau ngaji, oh itu ndeso. Ya. Mereka kalau taklim majelis ilmu, nggak keren kamu itu. Yang keren hafal lagu-lagu barat, ya. Hafal kata-kata motivasi Bill Clinton, George Bush, Donald Trump. Kata-kata motivasinya orang-orang kafir itu dibanggakan, Pak. Ya. Terus kalau keren itu, kalau kita berada di komunitas yang rambutnya warna-warni kayak pelangi, terus bawa gitar, ya. Terus pakaiannya itu celananya robek-robek, dengkulnya robek, ya, pahanya robek. Sekarang kan tren kayak begitu, gayanya seperti itu. Terus kalau anak muda itu celananya yang satu agak tinggi, yang satu melorot. Itu keren, karena itu gayanya orang barat. Tapi kalau pakai jilbab, waduh itu ndeso. Sampean kok ndeso sih, Mbak? Ya. Orang yang hafal Quran dikatakan orang yang kuno, ya. Soalnya nggak bisa nyanyi, nggak bisa lagu-lagu barat, lagu-lagunya ya, lagu-lagunya apa? Orang-orang dulu, ya. Suluku-suluku batok. Kadang-kadang hal yang seperti ini, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi ini sesuatu yang sangat membahayakan bagi generasi kita. Kenapa? Kata Rasulullah, kalian akan mengikuti tren-tren orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kamu akan ikuti. Ya. Sekarang trennya itu punya mobil, punya rumah, bermewah-mewahan, sampai akhirnya apa? Trennya apa? Hutang, ya. Trennya kita bermegah-megahan hari ini. Kalau kita ketinggalan zaman, ya kita nanti takut dibully,
diolok-olokin dan lain sebagainya. Maka berani dia, ya. Sekarang ada di online itu, ada di aplikasi-aplikasi online itu, hutang itu dengan mudahnya, ya. Awakmu wis utang piro? 1 juta, aduh, mes 1 juta, kurang, ya. 100 juta. Oh, mes 100 juta, aku 1 M. Bayarnya mudah sekarang, pakai paylater, ya. Pakai apa lagi itu, ya. Mudah sekali. Tren. Sehingga hari ini orang-orang itu mereka tidak merasa takut. Padahal kalau orang Islam itu apa kata din tadi, al jaza, balasan. Semua ada balasannya. Nah, maka disinilah orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu akan diikuti oleh orang-orang Islam. Sementara mereka itu berselisih karena Islam. Oleh karena itu ayat selanjutnya terakhir, wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya, pembalasannya. Hati-hati. Allah mengingatkan kepada kita, kalau kalian kafir, maknanya apa? Kalau kalian tidak berpegang teguh kepada Islam, kalian tidak berpegang teguh kepada akidah Islam, kalian tidak beribadah, ya. Kemudian kalian tidak memegang syariat Islam, ingat sesungguhnya Allah maha cepat balasannya, ya. Maka hati-hati. Hidup ini hanya ada 2 pilihan, faman yakfur, faman syaa falyu'min, yaitu beriman, dan barang siapa yang berkehendak dia silakan untuk kafir. Tapi semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Yang paling terakhir ayat ini mengatakan wa may yakfur bi ayatillah ay jahada ma anzalallahu fi kitabi, yaitu menyelisihi semua yang ada di dalam kitab ini, maka hati-hati. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala sayujazihi ala dzalik wa yuhasibuhu ala takdzibihi. Allah akan membalas semua kebohongan-kebohongan kalian. Wa yu'aqibuhu ala mukhalafatihi kitabihi, dan memberikan iqab, memberikan balasan apa? Atas seluruh yang kalian perselisihkan di dalam kitab ini. Artinya, kalau kita menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi syariat Islam hari ini, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sangat cepat. Fir'aun sebagai seorang raja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, gak ada Tuhan selain aku. Apa yang terjadi? Allah berikan balasan kepada Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun ke dalam laut, dan jasadnya masih hidup sampai hari ini. Panjenengan kalau umroh ada tur ke Mesir, lihat ke piramid, ada jasad Fir'aun, dan memang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan kepada hambanya, ini bukti kekuasaan Allah. Seorang manusia yang zalim, ya, yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan, kesombongan Fir'aun. Qarun begitu juga, ya. Dan siapapun hari ini yang memiliki sikap sombong, kafir terhadap Allah, menentang Islam, pasti Allah akan balas dengan balasan yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, hari ini kita memiliki kewajiban untuk paham terhadap Islam, ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ya, setiap saya kajian di Masjid Dzikrullah ini, paling tidak seorang muslim itu kita memahami 3 kewajiban kita. Apa? Ma'rifatullah, kita mengenal
Allah. Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul, wa ma'rifatud din, dan mengenal agama Islam, mengenal Islam. Nah, panjenengan bisa terus belajar bagaimana memacu atau menjadikan diri ini senantiasa mencintai Allah, ya. Maka beribadah harus diperbanyak. Bagaimana kita harus memiliki kecintaan kepada Rasulullah, maka akhlak adab kita harus betul-betul baik sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Begitu juga bagaimana kita selamat di dunia ini, maka harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Nah, apa saja Islam itu? Kaitannya dengan Islam itu apa? Ya itu tadi, akidah, ibadah, syariah, akhlak dan adab, semuanya ada pada Islam. Sehingga hari ini panjenengan harus betul-betul mendidik anak-anak, mendidik keluarga dengan pendidikan Islami. Sehingga dengan pendidikan Islam inilah Allah akan selamatkan kita. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman Islam kita semakin hari semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman Islam yang baik pada diri kita, keluarga kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.